Amazonas hasta La Guajira. Dios mío, lo mismo que dijo Artigas, que dijo Bolívar, que dijo Sucre. Dependamos solos de nuestros esfuerzos. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, kembali menjadi sorotan internasional setelah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 50 juta US dollar atau sekitar 820 triliun untuk penangkapannya. Lantas, siapa Nicolas Maduro? Presiden Venezuela yang kini menjadi musuh besar Donald Trump dan Amerika Serikat? Nicolas Maduro Moros menjabat sebagai Presiden Venezuela sejak 2013, menggantikan Hugo Chavez. Sosok yang lahir pada 23 November 1962 di Caracas, ia berasal dari keluarga kelas pekerja dengan latar ayah sebagai pemimpin serikat buruh. Maduro memulai karir politik bukan melalui jalur akademik, melainkan sebagai sopir bus di Metro Caracas. Dari situ, ia aktif serikat buruh, transportasi, hingga akhirnya terlibat dalam gerakan mendukung pembebasan Hugo Chavez pada 1992. Maduro pernah tinggal setahun di Kuba untuk memperdalam ilmu politik sebelum kembali ke Venezuela. Ia terpilih menjadi anggota konstituante pada 1999, menjabat ketua parlemen pada 2005, lalu dipercaya menjadi menteri luar negeri dari 2006 hingga 2012. Setahun kemudian, ia menduduki posisi wakil presiden, sebelum akhirnya naik sebagai presiden pada 2013. Masa pemerintahannya ditandai dengan krisis ekonomi mendalam, termasuk hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta anjloknya nilai mata uang Bolivar. Situasi ini banyak dikaitkan dengan salah urus dan praktik korupsi. Maduro kembali memenangkan pemilu pada 2018 dan 2024. Namun prosesnya menuai tudingan kecurangan yang memicu penolakan dari sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Pada 2019, pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, tetapi Maduro tetap berhasil mempertahankan kendali kekuasaan. Sejak 2020, Washington melayangkan tuduhan narkoterorisme dengan imbalan 15 juta US dollar bagi pihak yang membantu penangkapannya. Besaran hadiah itu kemudian meningkat menjadi 25 juta US dollar pada era Presiden Joe Biden dan kini melonjak hingga 50 juta US dollar di masa jabatan kedua Donald Trump. Amerika Serikat menuduh Maduro memimpin kartel de los Soles, jaringan narkoba yang disebut bekerja sama dengan kelompok seperti FARC, Tren de Aragua, dan kartel Sinaloa dalam penyelundupan kokain,
termasuk dicampur fentanyl ke pasar Amerika Serikat. Menurut Departemen Kehakiman, Badan Anti Narkoba atau DEA telah menyita sekitar 30 ton kokain terkait jaringan tersebut, dengan hampir 7 ton diantaranya dikaitkan langsung dengan Maduro. Selain itu, lebih dari 700 juta US dollar aset pribadi berupa jet, rumah mewah, kendaraan, kuda, dan uang tunai juga disita. Pemerintah Venezuela menolak seluruh tuduhan dan menilai langkah Washington sebagai upaya propaganda politik. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, turut menegaskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Maduro dengan kartel narkoba. Di sisi lain, Maduro menilai tuduhan Amerika Serikat sebagai bentuk intervensi politik yang bertujuan menggulingkan pemerintahannya. Seraya membandingkan kasus tersebut dengan invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang dibenarkan melalui dalih senjata pemusnah massal.